Kemudian di situ juga ada clay cup mati. Mungkin saya agak sedikit teknis ya, namun ini mungkin perlu untuk dipahami ya. Dan ternyata setelah kita cek ke laboratoriumnya, di situ 14 hari atau 15 hari sebelumnya sudah ada respon. Kita tahu ada indikator kalau plankton fresh, terutama plankton yang berflagel itu akan muncul. Kalau biasa enggak, dia berflagel akan muncul. Nah itu mereka nggak paham, dia tenang-tenang habis selesai dikasihkan teknisi melihat data hari ini peta A1, A2, A3, A4, A5, dia cuma baca gitu, padahal dia harus tahu A1 ngecek yang 15 hari yang lalu atau 10 hari yang lalu atau 5 hari yang lalu, itu peta yang sama seharusnya. Kalau dia hanya membaca setiap hari peta, dia tidak paham, dipikir baik terus. Ini satu hal harus disadari juga ya. Kemudian di sini selain laporan teknisi tadi juga tidak hafal, ada yang menyatakan, Bu, saya ingin karbonat saya tinggi. Apa sih karbonat itu? Itu kalau kita tahu pH ya, kemudian kita tahu alkalinitas, kenapa dia milih karbonat tinggi? Berarti dia tidak paham. Ya, itu baru satu sesi. Kemudian metode analisa. Ada yang aku senang pakai metode kalau misalnya habis saya godok, misalnya untuk total 1 meter ya, habis saya godok kemudian saya ukur. Beta nyusulin di sini. Ada yang bilang begitu masuk, kita harus saya ukur. Beda. Jadi ke sini. Jadi harus tahu karakter masing-masing pengukuran. Makanya kenapa saya mengajak lab-lab itu nanti harus gabung, harus metodologinya itu sama. Itu kayak aja statusnya dia. Iya. Kelihatan nilainya 80. Itu kita harus sama. Bacanya seperti apa? Ya. Nah, jangan mau ikut juga. Repot. Kemudian tidak tepat ya. Jadi nanti akan saya tunjukkan. Sebentar lagi ada video yang mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat, mungkin bisa komen. Kurang ajar kan? Ya. Silakan ya, mohon videonya di on-cam ya. Silakan. Nah ini untuk plankton memang bagusnya di bawah 30 hari itu setiap hari bagusnya ya. Jadi kita bisa tahu seperti apa dinamikanya. Minimum ada 2 hari sekali. Nah ini di tandon ya, kita ambil sampel tandon sedimentasi. Kalau ada rekondisi kolam budidaya ya, outlet, IPAL. Kemudian cara pengambilan sampel pada saat persiapan. Ini kita mengambilnya adalah di saat kolam sudah siap ya. Memang ada kadang-kadang central drain-nya itu pada saat musim tertentu dia tidak kering ya. Nah ini jadi kita ambil semua sampel air ya, lumpur, kemudian kalau perlu misalnya di situ ada hewan-hewan gitu ya yang bisa kita ambil, boleh juga diambil di pompa yang kalau misalnya menjorok ke laut kita bisa ambil dari pompa. Kemudian tandon ya, tandon setelah treatment juga harus dilihat di dasarnya ya, karena di situ akumulasi bahan organik ya. Nah kemudian di sentral kita juga bisa mengambil dan mengecek apakah di situ ada fibriosisnya tadi ya. Outlet ya, outlet juga diambil, dindingnya diambil, lumpurnya diambil, sisa airnya diambil ya. Ini tuh memastikan sebelum kita tebang clean pond itu harus benar-benar clean ya. Kemudian untuk udang yang DOC di bawah 30, mau nggak mau kita lewat anjong ya, kita ambil. Kalau sudah di atas 30 kita harus menggunakan jala. Kita harus milih, bukan random tapi milih ya, bukan acak ya. Nah kemudian dibawa ke lab ya, dan di situ harus ada istilahnya
pengkayaan atau enrichment ya. Nah, pengambilnya ini untuk uji wet spot, EMNV menggunakan alkohol ya. Jadi tangan tidak boleh menyentuh ya, karena di badan kita ini banyak RNA-nya ya. Karena EMNV kan RNA, kalau wet spot DNA. Kalau wet spot masih apa ya istilahnya aman, tapi kalau EMNV itu hati-hati dengan badan kita ya, dan harus tertutup karena mungkin kita tidak boleh mengeluarkan sesuatu dari mulut kita ya. Nah, ini yang untuk AHPND menggunakan TSB, Trinity Case Soy Broth, jadi harus kita kayakan. Kalau langsung dicek bisa jadi negatif ya. Nah itu ya, jadi kita ngambil terus kemudian dibawa ke lab ya untuk uji analisa, termasuk kita uji EHP. Kemarin banyak yang menceritakan EHP ya. Kita juga uji di hepatopankreas. Jadi hepatopankreas dibagi dua, satu dimasukkan alkohol, satu dimasukkan TSB ya. Nah ini kebetulan lab kami di Sidoarjo ya, di sepanjang. Jadi pertama kali kita harus membedakan air yang untuk kualitas air dan air untuk mikrobiologi ya. Nah ini adalah sampel-sampel yang diuji untuk mikrobiologi, kemudian diuji planktonnya juga ya. Plankton diuji keragamannya. Nah ini dari mikronya juga ya, jadi menggunakan TCBS agar untuk Vibrio dan menggunakan TSA untuk total bakteria, dan ini menggunakan Chrome agar untuk tambahan pengujian khusus AHPND ya. Ini yang hijau ya, itu biasanya AHPND-nya positif ya. Nah untuk PCR kami ada PCR yang nested biasa ya, konvensional, dan PCR real time PCR. Berita PCR-nya itu berbayar, jadi kami bisa menerima dari semua sampel yang dikirim ya. Kami tidak mengkhususkan customer CP ya, boleh silakan Bapak Ibu untuk mengirim, memastikan. Bahkan kadang ada salah satu petambak yang mempunyai 50 kolam diambil ya, semuanya dicek. Tapi ada juga yang komposit, 50 kolam dibagi 555 menjadi 10 sampel ya. Mungkin baru setelah positif mereka akan mengecekkan yang positif itu mana saja ya. Nah ini untuk, nah kami juga mengkonfirmasi histologi dan juga men-sequencing kalau misalnya kita ketemu ini gitu ya, kita sequencing ke Singapura ya. Oke. Jadi itu ya, singkat padat. Mungkin kalau memang ada yang mau mungkin slide terakhir Pak, silakan Pak. Bukan harus lengkap seperti itu ya. Yang penting satu, pengamatan di lapangan itu sangat penting. Setiap perubahan air itu harus hafal. Tapi kadang-kadang itu membuat semu. Contoh, misalnya yang drop plankton itu green algae, yang muncul kemudian blue green algae, warnanya akan tetap hijau, betul nggak? Tapi kalau yang drop diatom, dia akan kelihatan. Makanya ini semu dari mata kita nggak bisa melihat secara keseluruhan, secara saintifik ya. Nah, paling tidak itu akan membantu pengamatan kita. Yang kedua, sering memapping dasar kolam. Jadi lumpur ada di mana? Apakah kincir yang kita pasang itu sudah benar? Karena kalau tidak, itu kotoran akan mengumpul ke beberapa area, dan kotoran itu substrat untuk si Vibrio. Ya. Kemudian juga kita melihat di sini ada beberapa pengecekan. Kalau mungkin yang daily paling seperti kecerahan, pH, suhu, ya, DO, itu saya rasa semuanya sudah punya, tapi mungkin itu tidak cukup. Jadi kita mesti ada teknik-teknik untuk pengujian. Nggak usah misalnya setiap petambak mempunyai lab. Ya. Mungkin gabungan dari 5 petambak mendirikan lab di 10 lokasi. Itu namanya mini lab. Ya. Kami bisa mensupervisi. Sekarang untuk di under CP Prima udah ada 70 ya, dari lab kami 5
65 adalah mini lab. Ayo jangan ragu-ragu, silakan buat mini lab karena mata kita terbatas dan kita harus membaca untuk visibility ya, untuk penelusuran ya. Lanjut, ini pengujiannya terus Pak, silakan Pak untuk wet access ya. Ini tadi yang kita ambil, kalau sudah kita pastikan itu negatif, kita lega ya, minimum bahwa lahan kita, kolam kita itu sudah negatif. Tinggal satu-satunya cara air tadi ya, airnya sudah negatif, tinggal satunya benur ya, benur harus benar-benar negatif. Jangan lupa benur boleh kok misalnya ngambil ke hatchery lain ngecek, boleh ya, ngambil seperti dulu zaman yang rindu dulu itu kita sebelum tebar kita ngecek dulu ya, itu boleh. Jadi diambil, dicek dulu, dipastikan kalau tiga-tiganya ini sudah negatif, mungkin itu adalah 90% dikatakan bahwa itu berhasil. Walaupun nanti pada saat budidaya itu kita tetap harus mengontrol vibrio, mengontrol bahan organik ya. Itu kita harus jeli untuk mengamati karena si vibrio ini juga kadang-kadang bisa loncat dari satu lokasi lain lewat aerosol ya. Mungkin itu next barangkali silakan. Nah ini tadi hasilnya negatif ya, pada saat kita drone kita ambil sampel. Kalau salah satunya positif kita akan ngomong ya, misalnya outletnya itu harus dikapuri dulu atau dikasih desinfeksi dulu atau dikeringkan dulu, dikapur dulu ya. Itu harus dipastikan semua wadah adalah negatif ya. Next. Nah, ini salah satu contoh sudah mungkin persiapan ya, pada saat persiapan datanya adalah negatif ya. Silakan nanti itu ada nilai-nilainya ya. Bahkan kami juga bisa melihat kalau misalnya ada positif dari PCR yang negatif hasilnya tapi ada positif dari plasmidnya, itu kita kasih saran. Jadi seolah-olah itu adalah negatif, padahal di situ ada potensi ya. Jadi di PCR itu ada dua hasil. Kita bisa menyantumkan itu toksiknya yang positif atau plasmidnya yang di situ ada. Ya. Oke, next. Oke, mungkin ini saya ucapkan terima kasih baik terhadap SCI yang sudah memberikan kesempatan, kemudian kepada kawan-kawan tim laboratorium, tim technical service AHS, dan di belakang juga ada tim technical yang nanti bisa membantu saya kalau ada yang bertanya lebih detail ya. Terima kasih, mungkin saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heni ya. Di sini saya mencatat ya ada 3C, clean water, clean seed, dan clean pond. Ini kebetulan Agustus ya Pak Pitoyo ya. Ini kayaknya 3 pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. Dan kemudian yang ditekankan itu ada 5 juga ini kayak Pancasila ya. Tidak boleh ada kesalahan pengambilan titik sampling, laboran yang tidak paham, laboran dan technician yang tidak saling memahami, metode analisa, dan pengambilan keputusan yang tidak tepat. Ini saya teringat sore ya, saya sedikit menambahi, teringat ketika saya masuk pertama kerja di Pak Pitoyo waktu itu. Semua teknisi sebelum menjadi teknisi harus menjadi tenaga laboratorium ya Pak Pit ya. Karena sebelum mereka atau calon-calon teknisi ini capable dalam penguasaan laboratorium, tidak boleh menjadi teknisi gitu Pak Pit ya. Itu kenapa tadi malam Pak Pit mendapat penghargaan sebagai tokoh saintis dan pendiri laboratorium di Tambak. Terima kasih Pak Pitoyo. Itu tahun 80 sekian gitu. Tambaknya di Blimbing Sari, Banyuwangi. Dan saya ingat betul Bu Eni, saya pernah dulu ada teman-teman dari IPB ya, tahun 97. Itu ada 12 orang praktek di Bomose ya Pak Pit ya. Kita suruh ngambil sampel di petak yang sama, disuruh cek. Ternyata 12-nya itu hasilnya tidak sama. Dan itu sampai hari ini sudah berapa tahun yang lalu saya ingat itu Bu. Kebetulan akhirnya itu ya kita kasih C semua. Sorry Pak Pit ya. Terima kasih ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A, tanya jawab. Kami buat 3 sesi ya, karena waktunya 30 menit. Jadi 10 menit sesi 1, 10 menit sesi kedua, dan 10 menit sesi ketiga dalam satu sesi 2 penanya.
bisa langsung nanti ke Bu Heni atau ke Pak Anwar secara bergantian atau gimana. Silahkan yang mau ada pertanyaan. Silahkan dibantu panitia memperkenalkan namanya dulu Pak ya. Ya, perkenalkan nama saya Rusdi Abdad dari Banyuwangi. Dari kedua materi tadi ada yang berhubungan dengan revitalisasi dan yang ujungnya kepada air sumber, kayak misal air sumber yang negatif atau positif yang berpotensi membawa penyakit. Nah, di sini terkait revitalisasi sendiri, upaya apa yang kira-kira bisa dilakukan dan yang sekiranya itu paling dekat lah, dalam artian tuh tidak merepotkan atau bisa dihandle oleh para petambak-petambak secara menyeluruh kayak gitu. Terus misal dari hasil-hasil produksi limbah-limbah budidaya itu ketika menggunakan IPAL tuh apakah efeknya itu maksimal dalam menghindari persebaran penyakit di Indonesia? Itu dulu, mungkin bisa dijawab dari kedua materi juga boleh. Terima kasih. Oke, langsung aja. Bisa langsung dijawab gantian untuk dua-duanya kan Pak ya? Mari Bu Heni. Terima kasih. Mengenai IPAL ya, sebenarnya sampai sekarang masih digodok di SNI Pak. Jadi kebetulan saya juga ikut ya, itu belum ada istilah standar ya IPAL seperti apa. Cuman yang kemarin saya ikuti itu ada beberapa bagian, jadi ada kolam pengendapan ya, filterisasi ya istilahnya, kemudian ada penambahan oksigen atau oksigenasi ya. Kemudian setelah oksigenasi baru mereka ada tambahan seperti biological filter ya, entah menggunakan bakteria atau menggunakan rumput-rumput laut ya, dan diharapkan keluar itu sudah dalam kondisi yang baik. Cuman kemarin tuh belum sempat IPAL-nya itu sudah kemana-mana ya, jadi akhirnya banyak yang dia sudah membuang, kemudian akhirnya tetangganya ngambil ya, sudah akhirnya menyebar kemana-mana. Jadi kecepatan teknologi atau penyakit itu harus sebenarnya diikuti dengan kecepatan teknologi, cuman memang saat itu belum sampai sehingga akhirnya sudah menyebar duluan ya. Jadi itu sebenarnya prinsip-prinsip untuk IPAL ya. Kemudian air masuk sama air keluar kurang lebih sama, kurang lebih. Artinya dinilai di TBC-nya, dinilai di misalnya pH, kemudian kemudian saya lihat total amonia nitrogen dan sebagainya. Seharusnya kurang lebih sebelum dan sesudah itu minimum adalah sama. Ini tuh Pak, ini dari Pak. Kalau kita bicara revitalisasi ya Pak, pasti tadi ya, ini menyeluruh saya kira Pak ya, kita tidak bisa parsial yang direvitalisasi. Kenapa? Karena memang di aquaculture, mungkin kalau kita belajar aquaculture itu ada rumusan ya Pak ya, selalu rumusan lingkungan pangkat 2 plus penyakit plus begitu. Kita selalu berpikirnya ke lingkungan di pangkat 2. Kenapa? Karena kita terpikir bahwa kalau ini kita bisa tangani, penyakit tidak muncul, ya kemudian juga oke lah dia tetap sehat kalau ini kita tangani. Dulu mungkin seperti itu Pak. Sekarang ini agak bandel. Kenapa? Mungkin Bu Heni bisa punya cukup banyak data yang menunjukkan bahwa kualitas air yang bagus pun ketika si penyakitnya ada di situ, udahnya bisa mati. Ya. Kenapa? Karena saat ini memang berubah Pak dia, entah dia bermutasi atau seperti apa. Jadi kalau kita bicara revitalisasi, mungkin tidak hanya ke sumber air Pak, menurut saya mungkin lebih ke pemetaan juga. Teman-teman di Pakan terutama dari CP, pemerintah pasti punya data nih Pak. Daerah-daerah mana saja yang kira-kira potensinya besar, mana yang potensinya mungkin menengah, mana potensinya rendah. Dimulai dari situ. Yang ke langkah berikutnya, mulai mengidentifikasi apa saja sih yang perlu mensupport ini. Sekali lagi, infrastruktur dari benih itu penting. Dulu kita nggak bicara sumber, mungkin bicaranya hatchery Pak ya dulu ya. Sumber benihnya dari mana? Sekarang orang mulai bicara, di beberapa seminar saya dengar sudah bicara induknya siapa sih gitu. Jadi memang bergerak ini.
terus bergerak. Nah ini juga harus kita pikirkan. Kemudian juga dari sisi yang lain, terutama infrastruktur dan lain-lain. Untuk kualitas air itu hanya bagian saja, mungkin dimulai dengan pemetaan. Teknisnya bagaimana tadi Bu Heni saya kira sudah paparkan. Oke, Pak Rusdi ya, jawab Pak Rusdi ya. Mungkin penanya selanjutnya, oke silahkan Pak. Bantu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya karena barusan hanya ikut dari materi Ibu ya. Yang pertama mohon kejelasan soal RNA pada IMNV dan DNA pada HPN. Karena bagi kita petambak pemula ada sebuah joke atau apalah istilahnya. Kalau apa benar ketika udang yang sudah suspek NIO istilahnya atau AHPN lalu dimakan oleh anak makan atau feeder, itu masih bisa menularkan ketika semisal sipon lalu dia mengeluarkan urinnya di tambak. Karena itu masih berkembang di petambak-petambak lokal. Apakah memang RNA masih bisa bertahan di tubuh manusia lalu ketika dikeluarkan itu akan menyebabkan ke petak lain? Kalau semisal ada di baju mungkin masih logik. Tapi kalau semisal itu sudah masuk di metabolisme apakah masih bisa bertahan? Itu yang baik yang NV atau HPNG. Kemudian yang kedua, untuk yang pola pengiriman sampel ke CP ya, itu kita mohon kejelasan pola sirkulasinya seperti apa, pola pendaftarannya atau polanya seperti apa. Karena terus terang di bawah ketika kita tidak menggunakan produk-produk terutama pakan dari CP, kita di bawah merasa kesulitan. Yang kita tahu sementara memang yang labnya yang sudah banyak dan lengkap kita tahu memang CP, tapi bagaimana caranya bagi kita yang non customer CP full itu bisa juga mengakses ke sana, itu bagaimana caranya? Karena ketika bertanya di bawah dengan orang yang juga pengguna CP, sepertinya ini eksklusif hanya untuk mereka. Terima kasih. Dengan Bapak siapa? Heidi dari Sunan. Heidi ya? Faidi ya? Yeah. Heidi. Oke, mungkin langsung bisa dijawab ya Bu ya. Terima kasih Pak Faidi ya. Jadi untuk RNA, DNA tadi ya, sebenarnya kalau apapun yang masuk ke dalam tubuh manusia itu pasti didegradasi atau dihancurkan. Ya. Jadi don't worry, be happy. Tapi jangan dikencini ya di sini. Nggak jamin ya mana. Artinya, cuman kalau yang di tubuh ya misalnya dari satu lokasi, kemudian di lokasi itu sudah kena airnya, ya kan? Jangan keburu masuk ke lokasi lain selain mandi dulu. Ya, jadi mandi dulu, kemudian baru sipon ke lokasi lain. Ya, misalnya sekarang sudah mulai ada orang setiap kolam ada satu anak petak ya, atau ada satu anak pakan ya, sehingga mereka tidak membebani petak-petak lain. Tapi kalau misalnya nggak punya, ya itu tadi terpaksa air mandinya harus banyak. Jadi sebelum masuk ke tempat lain tentunya dicuci dulu ya, misalnya kita habis berenang ke satu lokasi, kalau mau masuk ke kolam renang lainnya ya tentunya kita harus cuci dulu bersih ya, artinya supaya apa yang kita bawa mungkin lewat di kulit atau di air itu tidak akan terbawa ke kolam selanjutnya, jadi tidak sampai ke urin karena itu terdegradasi sendiri di dalam tubuh ya, aman. Kemudian mengenai pola pengiriman ya, monggo jadi tidak eksklusif ya, khususnya untuk yang real time PCR. Karena kenapa? Kami sangat concern ya dengan melihat bahwa tidak banyak lab-lab yang memberikan servis ya. Jadi silakan monggo, jadi melewati langsung ke lab kami, nanti kami kasih nomor telepon dan kontak numbernya. Kemudian sampelnya harus dibawa seperti apa, ya itu boleh, nggak apa-apa Mas. Ya, kami terbuka untuk umum. Ya. Nanti kalau saya kurang orang tinggal nambah karena yang anak-anak magang sudah banyak di kami. Ya, jadi don't worry juga kami menerima sampel-sampel yang bukan customer pun bisa. Ya, terima kasih. Pak Anwar tambahin.
agak populer Pak. Saya agak mengkritik dalam tanda kutip petambak dan juga pemeriksaan, termasuk saya nih Pak. Saya harus kritik diri saya sendiri juga. Jadi kita ini punya praktek yang kurang pas sebetulnya. Prakteknya apa? Kadang-kadang teman-teman petambak kirim sampel ke pabrik makan. Tadi sudah clear Bu Nyanyi bilang, kadang-kadang tesnya 1 hari atau 2 hari kemudian. Tidak, karena sampelnya banyak Pak. Percaya tidak percaya, aku yakin saya itu hasilnya tidak akurat. Percuma Pak. Jadi teman-teman pabrik makan buang-buang uang, petambak dapat data yang salah. Kalau program, kalau datanya salah, hasilnya salah Pak. Jadi memang tepat tadi yang saya Pak Ibu lab sendiri, kemudian tadi Bu Neni bilang sebaiknya ada lab di sekitaran situ. Kenapa? Agar hasilnya bisa lebih akurat. Nah, personally kalau saya, tambak itu sebaiknya memang yang mampu Pak ya, punya lab minimal paling tidak mikroskop punya untuk melakukan tadi yang Bu Heni sebutkan ya, untuk cek kalau bisa tiap hari atau per 2 hari per 3 hari. Simple Pak, nggak ada biaya tambahan. Harga mikroskop di bawah 10 juta yang biasa, yang agak bagusan tahan 15-16 juta, yang bisa foto 30 juta. Ya, sekitar 17 juta. Yang agak bagusan bisa foto mungkin 30 juta. Kita pakai yang biasa aja lah, yang normal di 15-17 juta. Itu nggak ada biaya lagi Pak. Kalau lain-lain kan bahan, kit, bakteri, lain-lain itu bahan. Kalau ini enggak. Tapi kalau memang bisa, kalau PCR mungkin aman. PCR itu bisa, sampelnya itu bisa diawetkan. Makanya tadi dikirim ya Bu Heni bisa ke Jakarta, itu bisa. Tapi data-data tertentu, plankton, mungkin juga bakteri ya Bu ya. Kalau bisa lab terdekat Pak, kalau punya lab sendiri, syukur-syukur bisa. Jadi mungkin ini menghindari juga perdebatan kita kok kalau sampel ini dikirim ke pakan A, hasilnya A, ke pakan B, hasilnya B. Dan ini jadi perdebatan. Kita berdebat untuk masalah yang tidak pada akarnya. Mohon maaf Pak ya, kalau ini untuk kritik kita bersama. Betul sekali itu Pak Anwar. Kalau di Pak Pit itu cek plankton tuh sehari 2 kali Bu. Kalau ada kolam yang punya suksesi plankton bisa diulang di siang harinya. Gitu. Ada penanya selanjutnya, kita masuk ke sesi kedua. Silahkan. Kalau nggak ada kita makan siang. Mari Pak. Terima kasih. Nama saya Abu dari PT LPN. Jadi saya petambak juga gitu ya. Saya setuju banget tadi yang disampaikan sama Bapak Ibu di depan masalah ketika kita berbudidaya gitu, data kualitas air sama data-data seperti PCR itu cukup penting gitu. Jadi kalau dari kita sendiri, masalah yang kita alami adalah sekarang kita nggak punya lab in-house gitu. Itu kan secara kualitas air ya. Kalau PCR mungkin 7-10 hari sekali masih oke menurut saya. Tapi kalau kualitas air ini, menurut saya harus berkala gitu kan. Nah, tapi selama ini kesulitan kita adalah saya nggak tahu standar apa yang perlu kita ikuti untuk membuat lab ini menghasilkan data yang proper gitu untuk kita analisa gitu. Itu ada nggak sih Bu? Maksudnya standarnya apa, dan maksud saya gini, lebih ke estimasi biaya sih. Maksudnya untuk mencapai data yang kita mau peroleh, kira-kira minimal biaya berapa sih? Karena itu kalau saya sebagai petambak ini kan hitung-hitungan bisnis juga Bu gitu. Itu sih. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan apa ya? Memang banyak yang nanya itu Bu. Tak jadi piro sih kalau lab ini gitu. Ya Bu ya. Dijelaskan sampai ke berapa? Sampai akar-akarnya. Sebenarnya uangnya nggak banyak loh. Kalau untungnya itu berapa sebenarnya? Ya pinter juga ya. Jadi antara 150-200 juta itu untuk mikro plus water quality kualitas air.
Nah itu misalnya kalau ada 4 petambak itu kan sudah menutup itu sebenarnya ya. 50 jutaan. Berapa kilo udang. Tapi manfaatnya itu kan mungkin cukup besar ya Pak ya. Apalagi sekarang kami menerapkan smart stream ya, kalau di CP Prima itu bisa lewat data itu lewat WA. Sebenarnya kalau ada Dan orang-orang yang saya, kerja bisa jadikan bisnis seluruh juga. lab yang tadi saya ada bawakan itu semua formatnya sama. Tidak boleh satupun dimasukin kolom misalnya ya, tidak mau, karena ini masuk langsung ke sistem ya, sehingga kita bisa langsung lihat dan keluarnya itu adalah dalam bentuk grafik, sehingga kita mudah sekali misalnya. Dan di situ kita sudah setting apa dengan apa, misalnya total amonia nitrogen itu dengan nitrit, belum dengan belum plankton, karena itu ada efeknya dari plankton. Kemudian total bakteri ada di situ juga, total video ada green, ada yellow. Iya. Cuma langsung kelihatan loh. Tapi ketika sudah orang-orang dokter spesialis mulai banyak, orang mulai Makanya dokter, itu artinya udah silakan mulai ya banyak yang dibuat sendiri, butuh dengan lab, bisa melewati mulai aplikasi menjamur, apa namanya WA ya, itu akan sangat mudah. Ini Jadi, memang menghafalnya peluang ya. dengan data tabel itu susah sekali loh. Ya, mau melihatin satu-satu, tapi kalau dia dalam bentuk grafik, di sini DOC atau lamanya umur ya, di sini akan kelihatan nonjol sedikit, akan kelihatan loh, ini tiba-tiba kenapa nonjol, yang salah labnya, yang salah airnya, atau yang salah aplikasinya, akan terkontrol dengan cepat ya. Jadi itu, jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian menerapkan, karena sudah digitalisasi kita, misalnya itu bisa diam sendiri ya, misalnya di apa istilahnya dikumpulkan sendiri dari teman-teman yang di lapangan, dan harus teknisinya yang mungkin sebentar gitu ya, dan dia akan mengontrol, kalau nggak dia nggak mengontrol, itu enggak, misalnya data di lapangan, loh kok tiba-tiba pH aku 6, kemarin baru 7, turunnya 1, waduh ini kenapa ini? Terus kita kembalikan cuaca, kita kembalikan ke aplikasi apa? Udang ngeluarin apa? 6 juta. Iya. Kok kapur? Oh ternyata dia lupa masukkan apa? Nah itu akan kelihatan ya. Jadi menurut saya Itu kalau satu kali ya. Sekarang jangan kalah sama Pak ya. Harus digitalisasi sendiri sama kita ya. Data-data harus kita lihat. Kalaupun misalnya pengen tahu, aduh kemarin siklus saya ini, saya pakai pakan rumusnya sekian. Kok sekarang nggak bisa ya? Kok agak pertumbuhannya lambat? Ya selain genetik, kok pertumbuhannya lambat, ternyata cuacanya sekarang lagi dingin. Nah, itu ada yang suhunya beragam, ada yang suhunya 24. Nah, jadi belum tentu bisa, makanya kita harus punya recording, karena tidak bisa kita gabungkan, oh saya dulu punya kasus ini berhasil, ya punya metodologi ini berhasil, belum tentu. Yang mahal itu jadi setiap filmnya satu kali pakai habis, nggak boleh dipakai lagi. Itu 65.000. Itu ya dari saya. Pak Riki, monggo Pak Riki. Itu tapi semuanya masukin. Ya antara 150 sampai 200 juta. Ya. 100 Tapi sampai hanya kualitas air dan mikro. Kualitas air yang Bapak sangat penting itu adalah total amonium ya, karena dia akan berefek ke amonia, nitrit. Yang dicek Febi nanti bukan kan amonium, kemarin sudah tapi ada proses dia klorin. purifikasi. Klorin Kalau menggunakan sampai bakteri kita bisa saja. kontrol. Ya. Nggak bisa biru Kemudian atau juga bedakan. alkali, kalau Oh, alkali iya. itu murah Kalau dia ya, klorin alkalinitas itu murah. Kemudian juga ada yang tadi mikro, TSA, TCBS, nggak usah krom agar misalnya ya, pakai TCBS murah daripada krom agar. Nah, kemudian Oh ya yang itu. beberapa mikroskop, Iya. karena mikroskop ini saya juga bisa ngajarkan, mau melihat kemarin yang dilihatkan ATM namanya, ATM BCA bukan ya. ATM, jadi yang menyebabkan EHP atau white feces itu sebenarnya bisa dikontrol di situ jauh-jauh hari, nggak langsung white feces saat itu. Ya, jadi sebelumnya itu bisa kita amati 10 hari sebelumnya, 7 hari sebelumnya, ya itu bisa dilihat. Termasuk drop plankton, ya, di mana komposisi planktonnya penuh, dia akan sehat terus. Begitu dia sudah berkurang 50%, hati-hati. Ya, apakah pupuknya kurang atau apanya kurang? Begitu ternyata tinggal padahnya doang, plankton mati itu namanya.
kita bisa Ada lihat yang kok fanatik dari dengan pupuk, mikroskop. Ya? Ada yang fanatik dengan pupuk. Ya. Ada. Bisa diajarkan ya. Stream Monggo, ya, silakan private. Pak. Saya kembalikan ke Mbak Ada Puspa. kan padahal enggak. Bu Heni ya, saya rasa Oh, iya. sangat kompleks Udah, aku sekali dulu ya. ya. Ini sebenarnya masuk ke sesi Gimana, ketiga, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit. ya, Pak. Cuman Awalnya dia tegang. Pulang aku mungkin bilang, saya menganggap kayak bahagia pas ketawa, sangat hehe. sangat spesial ruangan ini karena di sini ada Pak Haris Mustadi ya, Mau ikut ya, mau berangkat lagi. new leader di SCI ya. Jadi saya mau Oh, bisa nggak bilang-bilang nih. mau nodong Pak Haris Mustadi. Nggak bilang-bilang. Karena di Nggak sini bilang. juga ada Bu Heni. Hah? Nggak jadi. Yang tadi kita bicara metode lab dan segala macam. Kita ingin ada floor nih di ruangan ini bahwa nanti Bu Heni kita jadikan semacam dosen Indonesia gitu untuk laboratorium gitu. Pak Haris bisa memberikan sedikit komen lah Pak Haris biar kita summary-kan acara hari ini karena ini Agustus Pak Haris, Independent Day Pak Haris. Silakan Pak Haris. Kion Kion masih ada sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Satu wabarakatuh. sesi udah Kemarin siang SDI mengundang seluruh anggota GPFD, Gabungan Pengusaha Makanan Ternak, yang bidang aqua dalam hal ini adalah pakan udang. Semuanya hadir termasuk Pak Anwar. Salah satu komitmennya adalah bagaimana antara SCI dan GPND bahu-membahu membuat standarisasi tentang kualitas sumber daya manusia laboratorium maupun kualitas cara pengecekan SOP dan sebagainya. Salah satu orang yang disebut-sebut di forum itu dan terlalu sering disebut-sebut di forum itu adalah Bu Heni. Terus terang saja, tepuk tangan untuk Bu Heni. Karena diharapkan nanti ada beberapa pabrik pakan yang mengirimkan expertnya untuk membuat semacam code standar bagaimana mengecek kualitas air. Keluhan bahwa tambah A ngitung untuk pH saja tidak bisa, tambah B diometernya mensle juga nggak dikalibrasi dan sebagainya, itu adalah keluhan klasik yang sudah ada kalau 20 tahun. Jujur saja. Jadi sehingga kertas yang rapi tentang DOPH amonia dan nitrit itu akhirnya jatuh harganya menjadi kertas yang tidak bisa dipakai dasar untuk eksekusi pengelolaan kualitas air, gantilah atau ini probiotik dan sebagainya. Kenapa? Karena nggak ada standarisasi, karena nggak ada skill yang memadai, sertifikasi para petugas laboratorium. Jadi kami SCI, saya juga GPND, bersama Pak Anwar dan lain-lain, rencananya bersama CP, Java, STP dan sebagainya merencanakan untuk bertemu, duduk bersama, membuat training center, training bersama-sama untuk standarisasi. Kami berharap dan kami mohon perkenan Bu Heni untuk menjadi lead, untuk menjadi pemimpin dalam hal ini karena beliau punya day by day pengalaman yang sudah 30 tahun, scientifically juga sekolahnya sangat-sangat cukup. Pengalamannya juga luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Akan nanti tidak ada lagi keluhan yang pH-nya dia orang tambah lapangan. Karena kemarin itu ilmuwan. Waktunya udah habis ya teman-teman, para audiens semuanya. Atau masih ada yang mau bertanya? Saya ada tutup lagi, ya. ada lagi. Oh masih ada satu, silakan Pak. Tanya dulu lah. Kita masih ada 5 menit sih. Eman Pak. Ini. Bentar dulu, pertanyaannya apa dulu? Mari. Mengenai pengecekan plankton. Pengecekan plankton itu sebetulnya saya ingin mengatakan yang demikian karena kita biasanya masuk Gak kedengeran? Kurang? banyak tahun. Itu kita pengecekan sekarang ini kan pakai sebetulnya yang disebut setahu saya ini ada betul pengecekan pengecekannya juga cara penghitungannya itu kan ada 9 tapi biasanya tidak padahal kalau dilihat plankton masih bergerak sehingga kadang-kadang angkanya kecil apalagi yang plankton itu kita hitungnya cuma 1 kotak lalu dikalikan ya kalau rata ya mungkin angkanya kan tapi kalau tidak merasa angkanya ini sangat-sangat tidak mewakili itu jika saya kadang-kadang melihat jumlah plankton itu saya ragu-ragu benar enggak udah cara dengan mungkin ada cara yang terbaik ya mungkin sekitar
tapi mungkin kita ini Pak, memang semua pengukuran itu lebih ke arah skill ya, skill anak yang menguji. Kalaupun metodologi itu selama ini memang menggunakan alat yang namanya hematometer yang untuk uji darah merah, darah putih Pak ya. Ada dua alat sebenarnya Pak. Satu hematometer, dua itu Sedgwick Rafter. Ya. Kalau Sedgwick Rafter itu biasanya dipakai untuk yang plankton besar, makroplankton, seperti plankton yang lari-lari gitu ya Pak, yang berflagel atau di Mungesilia, itu menggunakan Sedgwick Rafter yang volumenya rata-rata 1 mili, karena nanti hitungannya individu per mili. Ya. Nah, untuk yang hemasito, kalau saya itu tiga-tiganya ini Pak yang saya hitung Pak. Saya tidak menghitung satu kotak saja ya. Jadi saya menghitung semua, makanya langsung pakai kacamata. Jadi 7 tahun menghitung plankton. Jadi menurut saya kita tergantung bagaimana cara kita mengocok ya, merapikan supaya dia merata. Dan itu ada kesempatan karena di hematometer itu ada 2 ruang. Ruang yang pertama sama ruang kedua. Kita bisa pakai ruang pertama dan ruang kedua. Sehingga kita bisa mengambil itu, oh kita cross check dengan diri kita sendiri, oh ya ternyata nilainya sama. Memang untuk mikroplankton seperti tadi Pak, jadi kalau yang ruang 9 tadi itu kita kecilkan lagi ke ruang yang lebih dalam. Jadi saya nggak ada ininya. Jadi misalnya ini 9 kotak, di kotak yang satu ini ada 16. Jadi lebih kecil lagi menggunakan 400 pembesaran kali ya. Nah itu kita hitung satu persatu cara perhitungannya, yaitu karena estimasi, maka kita ngambil. Mungkin ada plankton yang tidak terkena satu, kalau jumlahnya banyak, at least yang dominan dapat Pak. 5 dominan itu dapat ya. Jadi itu adalah pengujian plankton. Memang selama ini sudah saya cari-cari. Dan kebetulan nanti di September itu kami memanggil 1 orang ahli plankton. Mungkin nanti akan saya share bagaimana cara agar lebih mengestimasi lebih bagus ya. Karena selama ini kita menggunakan itu sudah cukup Pak untuk memprediksi planktonnya apa. Tinggal anaknya aja. Biasanya kalau yang kita tes di PACT itu mereka harus lulus 50 jenis Pak. Harus hafal 50 jenis. Itu yang pertama kali dia harus lulus ya. Karena apa? Itu sangat menentukan, misalnya dia keliru, plankton yang menguntungkan menjadi tidak menguntungkan misalnya ya, itu akan hasil keputusannya jadi salah. Ya. Jadi gitu Pak, nanti kita share yang lebih baik lagi gitu ya. Tapi sementara ini kita pakai 2 cara itu, jadi yang ukuran besar pakai Sedgwick, yang ukuran kecil pakai hematometer. Ya. Itu Pak, terima kasih. Oke. Pak Suwondo bisa terjawab ya Pak. Ini Pak Riki kayaknya mau nanya, cuman waktunya habis Pak. 1 pertanyaan oke. Kalau boleh dibilang boleh kita kasih. Saya sih tanya, gimana bisa cari anak lab yang baik? Sama informasinya penambah. Kalau ini saya ulangi ini pertanyaan. Di mana cari tenaga lab yang baik tanpa membajak dari petambak yang lain? Nah, setuju? Kebetulan kami punya wadah Pak ya, namanya PACT, jadi Professional Culture Training ya Pak. Nah itu selain teknisi itu kita juga teknisi lab Pak ya. Nanti kita juga akan, yang tadi Pak Sumili sudah keluar, itu dia mengelis anak-anak yang siapa saja yang pernah training dan dedikasi trainingnya seperti apa. Nah itu biasanya ada OJT mereka untuk ke beberapa tambak. Nah nanti kalau memang bagus dia harus lulus dan harus benar-benar kita pastikan dia baik. Nanti kita akan list boleh nanti Pak misalnya ambil dari kita gitu Pak ya. Oke. Itu Pak. Ya. Jawab ya Pak. Oke.
depannya SCI bisa bukan. Nah, jadi punya wadah tadi gitu ya. Siap. Saya kira ini bukan mengecilkan teman-teman di universitas Pak ya. Memang ini kan peluangnya dari training atau kebiasaan dia gitu. Di universitas kan kejahatan Pak. Kadang-kadang labnya juga nggak lengkap. Justru yang lengkap itu adalah lab di industri. Salah satu mungkin yang bisa jadi acuan Pak, saya nyebut tempat jadinya. Mungkin sekolah ilmu kimia Pak, itu bisa jadi acuan juga karena anaknya terbiasa mengerjakan di lab. Ya, SMA ya, di Bogor tuh Semak Bogor gitu kan. Iya, SMA Bogor itu mereka terbiasa tuh hitung lab pakai titrasi dan itu terbiasa. Kalau kami di saya sendiri juga mahasiswa ini dibiasakan dengan cara penelitian. Kami misalkan di salah satu universitas di Lampung, kita sponsori mahasiswa menganalisa plankton di laut mana gitu. Itu mereka terbiasa tiap minggu ngecek, itu dibiasakan. Kalau mengandalkan lulus tanpa itu Pak hanya praktikum memang agak berat. Jadi akhirnya harus magang. Training center seperti ini. Ini tadi. Terima kasih. Benar sekali Pak Anwar. Memang tahun 90-an itu Pak Vitoya juga tenaga laboratoriumnya dari analis kimia dari Solo waktu itu. Jadi nggak semua dari lulusan perikanan gitu Pak Rifki. Dan untuk SCI tadi sudah dideklar oleh Pak Ketum baru, oleh Pak Aris. Sangat mendukung bagaimana laboratorium itu ditingkatkan. Oke, saya di akhir sesi ya, tadi kesimpulan yang Bu Hedi saya sudah bacakan. Jadi ada 3 pilar dan 5 hal yang harus diimprove itu. Tapi yang Pak Anwar belum tak bacakan tuh karena ada 17 itu. Tapi pendek-pendek Pak. Satu, Ekuador tuh produktivitasnya tinggi, dan yang kedua itu melakukan improvement yang sangat panjang ya, 40 tahun kalau saya hitung di sini. Kemudian pengaturan density. Tadi intensif saja itu 30 PL per meter persegi, kemudian diangkat ke 50 itu. Terus yang keempat induk ya, di sana memang sangat banyak sumber induk barangkali ya karena banyak varietasnya di sana. Yang kelima itu automatic feeder dan itu sudah pakai sensor. Ya tadi dijelaskan di situ bagaimana efek-efeknya dari kemudian pakan. Yang keenam tuh teknologi solar cell ya, teknologi solar cell. Terus farm improvement itu mulai Pak ya, mulai yang gede-gede mulai dikecilin gitu. Terus yang kedelapan teknologi pakan, ada extruder, terus mini pellet gitu ya, sehingga penggunaan automatic feeder itu bisa lebih awal seperti itu. Yang kesembilan tuh sudah ada probiotik, ground preparation dan lain-lain. Yang ke-10 penyakitnya nggak banyak tuh, ya Pak Anwar ya. Di kita banyak dan virus-virus semua itu. Yang ke-11 harga udang murah, untungnya lebih sedikit, tapi happy karena costnya rendah. Gitu ya Pak Anwar ya. Resikonya, jadi kalau nggak salah saya kemarin diskusi tentang Ekuador itu success rate-nya itu 98% ya Pak ya. Jadi periode ini berhasil, besok berhasil, 90 kali, baru gagal 2 kali. Kalau umur 70 tahun mulai nambah 30, nggak pernah gagal gitu Pak. Nanti tanya sama saya kenapa begitu. Yang ke-12, investasi modalnya lebih rendah karena tadi semi intensif segala macam. 67% pasarnya ke Asia. Ketika ada masalah langsung create market lagi ke Amerika dan itu menjadi musuh kita nanti ya. Yang keempat create market Eropa ya, ke-14, 15 udangnya kualitasnya bagus gitu. Ini penanganan pasca panen ya perlu kita juga bicarakan. Asosiasi gabungan itu dari gabungan kalau semacam SCI-nya ya Pak Anwar ya. Itu dari semua stakeholder, ada pakan, ada petambak, ada hatchery ya, ada kostorik itu yang sudah bergabung. Yang ke-17 adalah regulasi pemerintah. Dan itu intinya pada sustainability. Mungkin seperti itu kesimpulan dari saya Pak Anwar ya. Cocok Pak Anwar ya. Kita lebih besar, ya, artinya produktivitas negara per tahun di 800-an ribu ton ya. Seperti itu. Mungkin boleh? Saya pengen quote satu ya. Pagi-pagi kita berangkat. Semoga presentasi ini bermanfaat. Ya Rabbal Alamin. Pak, kalau doa yang paling manjur doanya siapa Pak? Ibu. Nah ini kalau sudah didoakan sama ibu, insya Allah kita akan sukses berkelanjutan. Terima kasih. Saya selaku moderator, kalau ada salah kata saya mohon maaf lahir batin. Semoga kita sukses bersama.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Sukori, Bapak Anwar dan juga Ibu Dr. Heni yang sudah mengisi untuk materi siang hari ini. Boleh kita berikan apresiasi dan juga kenang-kenangan untuk lanjutkan dengan Q&A. Jadi jika Bapak, Ibu, ada yang ingin bertanya, silakan langsung mengangkat tangan. Kemudian nanti dari panitia akan Okay, thank you very much for the opportunity of question. And I want to have a question with Blue Aqua. Yeah, in the beginning you say that oxygen is very important and it stabilize everything in the water. And at the end, you said everything is important. That's not use, right? Yes. No. I believe the question. I believe first beginning that oxygen is very important, right? I believe it. That I realized that we have to give more oxygen for the water. Now, you said that oxygen make a balance between among everything inside the water. Am I right? So, give me more explanation about oxygen. No, you see, we live in this planet. We all breathe oxygen, except some other very small species. So oxygen is the key thing for us. So that is very important because you need to supply oxygen. And consuming oxygen sometimes is like fighting the bond. You know, like in the shrimp pond, you have like oxidization. It can take first because it's really go back to the point of. And sometimes the confusion that oxygen is not only O2. Remember, when we say oxygen, is usually the oxygen ion, which is very important for all the chemical reaction, and O2 is very important for the shrimp and the other things. So this is the one that ORP determined. Okay, so you can have, I have seen, you can have a DO6 ORP minus system cannot work. So when we say oxygen, and of course because it's the common thing every species needs, right? So everything important, but oxygen is more important, and it's the key factor. You cannot really take out oxygen from the equation. But everything important, when I say oxygen important, you forgot everything. Okay, they take care of it. Everything gonna be okay. the next question. My name is Ricky from North Sumatra. I have two questions, Mr. Robin. What's the different behavior between API and other source? This is the first question. The second question, do you selling stock in the hatchery center? It's not hatchery, but they do not do same protocol. One hatchery, another hatchery. Do you control the PL before sell to the farmer? Thank you for the question. So, first question is, what's different? Generally, these animals are much more close to the wild than the ones that are selected over the last 20, 30 years for the because they're more wild, they're maybe not as docile. The animals over time, they just get more quiet. They just get more conducive to culture. You know, what you see with our competition is that these animals, they generally grow faster. They're generally
they accept that they're good hatcheries. They have high fecundity. They have a lot of elements that are desirable for breeding and for growing. Whereas our animals, they don't really have that yet. It's coming. It's improving. And the growth rates is the number one cow we always get. It's not so slow. It's actually pretty good. But it's a more wilder animal. And one of the things is when we first started working with these stocks, our farm people that would transfer animals from one thing to another, when they would take the old stocks from the other companies, they would just move them. When they would transfer the animals from our ponds, they had to wear glasses, they had to wear protective because they felt they were under attack, and the pond was kind of, so they're more skittish. And so the thing about feeding trays, it's a real observation that we're seeing where it's not really a good indicator at this point. And farmers are trying to figure out because they're used to a certain way of doing it, and then, wow, this is just completely different. And, this is one of the things we say, these are different animals, and they require different procedures. When it comes to the hatchery, we do not control what the hatchery does with the animals. We're trying to help them. We're trying to help them figure it out. Like I said, just as for the farmer it's different, for the hatchery it's different as well. And I, as a farmer, hatcheries are not going to like when I say this, but I really don't care about the hatchery. I care about the performance of the farmer, because the farmer cannot get a crop, the farmer cannot make money, then what's the use of everything else? So what's the use of having a high fecundity animal if the animals don't do well at the farm? So itu kan secara kualitas air ya. Kalau PCR mungkin 7 sampai 10 hari sekali masih oke menurut saya. Tapi kalau kualitas air ini menurut saya harus berkala gitu kan. Nah, tapi selama ini kesulitan kita adalah saya nggak tahu standar apa yang perlu kita ikuti untuk membuat lab ini menghasilkan data yang proper gitu untuk kita analisa. Itu ada nggak sih Bu? Maksudnya standarnya apa, dan maksud saya gini, lebih ke estimasi biaya sih. Maksudnya untuk mencapai data yang kita mau peroleh, kira-kira minimal biaya berapa sih? Karena itu kalau saya sebagai tamak ini kan hitung-hitungan bisnis juga Bu gitu. Itu sih. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan apa ya? Memang banyak yang nanya itu Bu. Sajari piro sih kalau lab ini gitu. Ya Bu ya. Dijelaskan sampai ke berapa? Sampai akar-akarnya. Sebenarnya uangnya nggak banyak loh. Kalau untungnya itu berapa gitu ya? Ya pinter juga. Banyak sedikit relatif soalnya. Jadi antara 150-200 juta itu untuk mikro plus water quality ya, kualitas air. Nah itu misalnya kalau ada 4 petambak itu kan sudah menutup gitu sebenarnya ya. 50 jutaan. Berapa kilo udang. Tapi manfaatnya itu kan mungkin cukup besar ya Pak ya. Apalagi sekarang kami menerapkan smart stream ya, kalau di CV Prima itu bisa lewat data itu lewat WA. Sebenarnya kalau ada orang-orang yang kerja bisa jadikan bisnis seluruh juga. kelas yang tadi saya ada dibawakan itu semua formatnya sama. Tidak boleh satu pun dimasukin kolom misalnya ya, saya nggak mau, karena ini masuk langsung ke sistem ya, sehingga kita bisa langsung lihat dan keluarnya itu adalah dalam bentuk grafik, sehingga kita mudah sekali misalnya. Dan di situ kita sudah setting apa dengan apa, misalnya total amonia nitrogen itu dengan nitrit, artinya sementara belum dikonsumsi pribadi sama dulu di kemudian total bakteri ada di situ juga total video, ada green, ada yellow. Iya, cuma sendiri kelihatan loh. Tapi ketika sudah orang-orang dokter spesialis mulai banyak, orang udah mulai pakai dokter, itu artinya udah silakan mulai ya banyak yang dibuat sendiri, dengan bisa melewati aplikasi apa namanya WA ya, itu akan sangat mudah. Ini peluang ya. Data tabel itu susah sekali loh. Ya, mau ngelihatin satu-satu, tapi kalau udah dalam bentuk grafik, di sini DOC atau lamanya umur ya, di sini akan kelihatan nonjol sedikit, akan kelihatan loh, ini tiba-tiba kenapa nonjol, yang salah labnya, yang salah airnya, atau yang salah aplikasinya, akan terkontrol dengan cepat. Ya, jadi itu. Jadi saya berharap
Bapak Ibu sekalian menerapkan, kalau sudah digitalisasi kita misalnya itu bisa didiam sendiri ya, misalnya dikumpulkan sendiri dari teman-teman yang di lapangan, dan harus teknisinya yang mungkin sebentar gitu ya, kalau dan dia akan mengontrol, kalau dia nggak mengontrol, itu enggak, misalnya data di lapangan, loh kok tiba-tiba pH aku 6, kemarin baru 7, turunnya 1, waduh, ini kenapa ini? Terus kita kembalikan cuaca, kita kembalikan ke aplikasi apa, gudang ngeluarin apa? 6 juta. Iya. Kapur, oh ternyata dia lupa masuk kenapa? Nah itu akan kelihatan. Ya, jadi menurut saya itu kalau satu kali ya. Sekarang jangan kalah sama KPK ya. Harus digitalisasi sendiri sama kita ya. Data-data harus kita lihat. Kalaupun misalnya pengen tahu, aduh kemarin siklus saya ini, saya pakai pakan rumusnya sekian. Kok sekarang nggak bisa ya? Kok agak pertumbuhannya lambat? Ya selain mungkin genetik, kok pertumbuhannya lambat? Ternyata cuacanya sekarang lagi dingin kan? Nah, itu ada yang suhunya berenam, ada yang suhunya 24. Nah, jadi belum tentu bisa, makanya kita harus punya recording, karena tidak bisa kita gabungkan, oh saya dulu punya kasus ini berhasil, saya punya metodologi ini berhasil, belum tentu. Yang mahal itu jadi setiap filmnya satu kali pakai habis, nggak boleh dipakai lagi. Itu 65.000. Itu ya dari saya. Pak Riki, monggo Pak Riki. Itu tapi semuanya masukin. Ya antara 150 sampai 200 juta. Ya. Tapi hanya kualitas air dan mikro. Kualitas air yang Bapak sangat penting itu adalah total amonium ya, karena dia akan berefek ke amonia, nitrit yang dicek Febi ke total amonium, tapi proses klorin. Kalau menggunakan bakteri kita saja nggak bisa biru. Kemudian juga alkali, kalau alkali itu murah biaya, alkalinitas itu murah. Kemudian juga ada yang tadi mikro, TSA, TCBS. Nggak usah krom agar misalnya ya, pakai TCBS murah daripada krom agar. Nah, kemudian yang itu mikroskop, karena mikroskop ini saya juga bisa ngajarkan, mau melihat kemarin yang dilihatkan ATM namanya, ATM BCA bukan ya, ATM, jadi yang menyebabkan EHP atau white phases itu sebenarnya bisa dikontrol di situ jauh-jauh hari, nggak langsung white phases saat itu. Ya, jadi sebelumnya itu bisa kita amati 10 hari sebelumnya, 7 hari sebelumnya, ya itu bisa dilihat. Termasuk drop plankton, ya, dimana komposisi planktonnya penuh, dia akan sehat terus. Begitu dia sudah berkurang 50%, hati-hati, ya, apakah pupuknya kurang atau apanya kurang. Begitu ternyata tinggal wadahnya doang, plankton mati itu namanya. Kita bisa lihat ada yang fanatik dengan mikroskop. Ada yang fanatik dengan pupuk, ya, ada. Bisa diajarkan, ya. Monggo, silakan Pak. Saya kembalikan ke Bu Hedi ya. Saya rasa udah gue dulu ya. Ini sebenarnya masuk ke sesi ketiga, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit. Cuman mungkin saya menganggap sangat spesial ruangan ini karena di sini ada Pak Haris Mustadi ya, new leader di SCI ya. Jadi saya mau bisa nggak bilang-bilang sih. Mau nodong Pak Haris Mustadi. Nggak bilang-bilang. Karena di sini juga ada Bu Hedi. Nggak jadi. Tadi kita bicara metode lab dan segala macam. Kita ingin ada floor deh di ruangan ini bahwa nanti Bu Hedi kita jadikan semacam dosen Indonesia gitu untuk laboratorium gitu. Pak Haris bisa memberikan sedikit komen lah Pak Haris, biar kita sampaikan acara hari ini karena ini Agustus Pak Haris, Independent Day Pak Haris. Silakan Pak Haris. Masih ada sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin siang SDI mengundang seluruh anggota GPFD, Gabungan Pengusaha Makanan Ternak, yang bidang aqua dalam hal ini adalah pakan udang. Semuanya hadir termasuk Pak Anwar. Salah satu komitmennya adalah bagaimana antara SDI dan GPND bahu-membahu membuat standarisasi tentang kualitas sumber daya manusia laboratorium maupun kualitas cara pengecekan SOP dan sebagainya. Salah satu orang yang
disebut-sebut di forum itu dan terlalu sering disebut-sebut di forum itu adalah Bu Heni. Terus terang saja, tepuk tangan untuk Bu Heni. Karena diharapkan nanti ada beberapa pabrik pakan yang mengirimkan ekspertnya untuk membuat semacam code standar bagaimana mengecek kualitas air. Keluhan bahwa tambah A ngitung unsur pH saja tidak bisa, tambah B diometernya minusnya juga nggak dikalibrasi dan sebagainya, itu adalah keluhan klasik yang sudah ada kalau 20 tahun. Jujur saja, jadi sehingga kertas yang rapi tentang DO, pH, amonia dan nitrit itu akhirnya jatuh harganya menjadi kertas yang tidak bisa dipakai dasar untuk eksekusi pengelolaan kualitas air, gantilah atau ini probiotik dan sebagainya. Kenapa? Karena nggak ada standarisasi, karena nggak ada skill yang memadai, sertifikasi para petugas laboratorium. Jadi kami SCI, saya juga di BNT, bersama Pak Anwar dan lain-lain, rencananya bersama CP, Java, STP dan sebagainya merencanakan untuk bertemu, duduk bersama, membuat training center, training bersama-sama untuk standarisasi. Kami berharap dan kami mohon perkenan Bu Heni untuk menjadi lead, untuk menjadi pemimpin dalam hal ini karena beliau punya day by day pengalaman yang sudah 30 tahun, scientifically juga sekolahnya sangat-sangat cukup, pengalamannya juga luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Akan nanti tidak ada lagi keluhan yang pH-nya minus, dia orang lapangan. Kalian kemarin itu semua. Waktunya sudah habis ya teman-teman, para audiens semuanya. Atau masih ada yang mau bertanya? Saya cukup ya. Oh masih ada satu, silakan Pak. Tanya dulu lah. Kita masih ada 5 menit sih. Eman Pak. Ini. Bentar dulu, pertanyaannya apa dulu? Mari. Mengenai pengecekan plankton. Pengecekan plankton itu sebetulnya saya ingin mengatakan yang lebih karena kita biasanya Pak. Gak kedengeran? Kurang? Lalu kita pengecekan pada sekarang ini kan pakai Hemisimeter. Sebetulnya Hemisimeter setahu saya ini adalah untuk pengecekan darah manusia. Ya. Pengecekannya juga cara penghitungannya itu kan ada 9 kotak. Biasanya tidak dihitung. Padahal kalau dilihat plankton masih bergerak sehingga kadang-kadang angkanya kecil. Apalagi yang plankton itu kita hitungnya cuma 1 kotak lalu dikalikan. Ya kalau rata ya mungkin angkanya akan benar. Tapi kalau tidak merata angkanya ini sangat-sangat tidak mewakili gitu. Jika saya kadang-kadang melihat jumlah plankton itu saya ragu-ragu. Oh enggak gitu. Udah cara pengambilan itu dari ada cara yang terbaik ya mungkin sepintas besar tapi mungkin kita ingin mendapatkan air ada cara pengumpulan plankton ini Pak, memang semua pengukuran itu lebih ke arah skill ya, skill anak yang menguji. Kalaupun metodologi itu selama ini memang menggunakan alat yang namanya hemasimeter yang untuk uji darah merah, darah putih Pak ya. Ada 2 alat sebenarnya Pak. 1 hemasimeter, 2 itu Sedgwick Rafter. Ya. Kalau Sedgwick Rafter itu biasanya dipakai untuk yang plankton besar, makroplankton, seperti plankton yang lari-lari gitu ya Pak, yang berflagel atau di Mumicilia itu menggunakan Sedgwick Rafter yang volumenya rata-rata 1 mili karena nanti hitungannya individu per mili. Ya. Nah, untuk yang hemasito, kalau saya itu 3-3-nya ini Pak yang saya hitung Pak. Saya tidak menghitung 1 kotak saja ya. Jadi saya menghitung semua, makanya langsung pakai kacamata. Jadi 7 tahun menghitung plankton. Jadi menurut saya kita tergantung bagaimana cara kita mengocok ya, merapikan supaya dia merata. Dan itu ada kesempatan karena di hemasimeter itu ada 2 ruang yang pertama sama ruang kedua. Kita bisa pakai ruang pertama dan ruang kedua, sehingga kita bisa mengambil itu
kita cross check dengan diri kita sendiri. Oh ya, ternyata nilainya sama. Memang untuk mikroplankton seperti tadi Pak. Jadi kalau yang ruang 9 tadi itu kita kecilkan lagi ke ruang yang lebih dalam. Jadi saya nggak ada ininya. Jadi misalnya ini 9 kotak, di kotak yang satu ini ada 16. Jadi lebih kecil lagi menggunakan 400 pembesaran kali ya. Nah itu kita hitung satu persatu cara perhitungannya, yaitu karena estimasi, maka kita ambil. Mungkin ada plankton yang tidak terkena satu, kalau jumlahnya banyak, at least yang dominan dapat Pak. 5 dominan itu dapat ya. Jadi itu adalah pengujian plankton. Memang selama ini sudah saya cari-cari. Dan kebetulan nanti di September itu kami memanggil 1 orang ahli plankton. Mungkin nanti akan saya share bagaimana cara agar lebih mengestimasi lebih bagus ya. Karena selama ini kita menggunakan itu sudah cukup Pak untuk memprediksi planktonnya apa. Tinggal anaknya aja. Biasanya kalau yang kita tes di PACT itu mereka harus lulus 50 jenis Pak. Harus hafal 50 jenis. Itu yang pertama kali dia harus lulus ya. Karena apa? Itu sangat menentukan. Misalnya dia keliru, plankton yang menguntungkan menjadi tidak menguntungkan misalnya, itu akan hasil keputusannya jadi salah. Jadi gitu Pak, nanti kita share yang lebih baik lagi gitu, ya. Tapi sementara ini kita pakai 2 cara itu. Jadi yang ukuran besar pakai Sedgwick, yang ukuran kecil pakai Himasiku. Itu Pak, terima kasih. Oke. Mondo bisa terjawab ya Pak. Ini Pak Riki kayaknya mau nanya, cuman waktunya habis Pak. 1 pertanyaan oke boleh. Kalau Bu Eni bilang boleh kita kasih. Saya sih tanya, di mana bisa cari anak lab yang baik? Sama informasinya menambah. Kalau ini saya ulangi ini pertanyaannya. Di mana cari tenaga lab yang baik tanpa membajak dari petambak yang lain? Nah, setuju? Kebetulan kami punya wadah Pak ya, namanya PACT, jadi Professional Aquaculture Training ya Pak. Nah itu selain teknisi itu kita juga teknisi lab Pak ya. Nanti kita juga akan, yang tadi Pak Sumili sudah keluar, itu dia mengelis anak-anak yang siapa saja yang pernah training dan dedikasi trainingnya seperti apa. Nah itu biasanya ada OJT mereka untuk ke beberapa tambak. Nah nanti kalau memang bagus dia harus lulus dan harus benar-benar kita pastikan dia baik. Nanti kita akan list boleh nanti Pak misalnya ambil dari kita gitu Pak ya. Oke. Itu Pak. Ya. Jawab ya Pak. Oke. Depannya SCI bisa jadi punya wadah tadi gitu ya. Siap. Saya kira ini bukan mengecilkan teman-teman di universitas Pak ya. Memang ini kan keluarnya dari training atau kebiasaan dia gitu. Di universitas kan kejahatan Pak. Kadang-kadang labnya juga nggak lengkap. Justru yang lengkap itu adalah lab di industri. Salah satu mungkin yang bisa jadi acuan Pak, saya nyebut tempat jadinya. Mungkin sekolah ilmu kimia Pak, itu bisa jadi acuan juga karena anaknya terbiasa mengerjakan di lab ya. SMA yang di Bogor tuh SMAK Bogor gitu kan ya, SMA Kal Bogor itu mereka terbiasa tuh hitung lab pakai titrasi dan itu terbiasa. Kalau kami di saya sendiri juga mahasiswa ini dibiasakan dengan cara penelitian. Kami misalkan di salah satu universitas di Lampung kita sponsori mahasiswa menganalisa plankton di laut mana gitu. Itu mereka terbiasa tiap minggu ngecek, itu dibiasakan. Kalau mengandalkan lulus tanpa itu Pak hanya praktikum memang agak berat. Jadi akhirnya harus magang. Kalau di training center seperti ini. Ini tadi. Makasih. Benar sekali Pak Luar. Memang tahun 90-an itu Pak Vitoya juga tenaga laboratoriumnya dari analis kimia dari Solo waktu itu. Jadi nggak semua dari lulusan perikanan gitu Pak Riki. Dan untuk SCI tadi sudah dideklar oleh Pak Ketum baru, oleh Pak Aris.
sangat mendukung bagaimana laboratorium itu ditingkatkan. Oke, saya di akhir sesi ya, tadi kesimpulan yang Bu Heni saya sudah bacakan. Jadi ada 3 pilar dan 5 hal yang harus diimprove itu. Tapi yang Pak Anwar belum tak bacakan tuh, karena ada 17 itu. Tapi pendek-pendek Pak. Satu, Ekuador tuh produktivitasnya tinggi, dan yang kedua itu melakukan improvement yang sangat panjang ya, 47 tahun kalau saya hitung di sini. Kemudian pengaturan density. Tadi intensif saja itu 30 PL per meter persegi, kemudian diangkat ke 50 itu. Terus yang keempat induk ya, di sana memang sangat banyak sumber induk barangkali ya, karena banyak varietasnya di sana. Yang kelima itu automatic feeder, dan itu sudah pakai sensor. Ya, tadi dijelaskan di situ bagaimana efek-efeknya dari pemberian pakan. Yang keenam tuh teknologi solar cell ya, teknologi solar cell. Terus farm improvement itu mulai ya Pak ya, mulai yang gede-gede mulai dikecilin gitu. Terus yang kedelapan teknologi pakan, ada extruder, terus mini pellet gitu ya, sehingga penggunaan automatic feeder itu bisa lebih awal seperti itu. Yang kesembilan tuh sudah ada probiotik, ground preparation dan lain-lain. Yang ke-10 penyakitnya nggak banyak tuh, ya Pak Anwar ya. Di kita banyak dan virus-virus semua itu. Yang ke-11 harga udang murah, untungnya lebih sedikit, tapi happy karena kosnya rendah. Gitu ya Pak Anwar ya. Resikonya, jadi kalau nggak salah saya kemarin diskusi tentang Ekuador itu success rate-nya itu 98% ya Pak ya. Jadi periode ini berhasil, besok berhasil, besok berhasil, besok berhasil 90 kali, baru gagal 2 kali. Kalau umur 70 tahun mulai nambah 30 nggak pernah gagal gitu Pak. Nanti tanya sama saya kenapa begitu. Yang ke-12 investasi modalnya lebih rendah karena tadi semi intensif segala macam. 67% pasarnya ke Asia. Ketika ada masalah langsung create market lagi ke Amerika, dan itu menjadi musuh kita nanti ya. Yang keempat create market Eropa ya, ke-14, 15 udangnya kualitasnya bagus itu. Ini penanganan pasca panen ya, perlu kita juga bicarakan. Asosiasi gabungan itu dari gabungan, kalau semacam SCI-nya ya Pak Anwar ya, itu dari semua stakeholder, ada pakan, ada petambak, ada hatchery ya, ada kostorik, itu yang sudah bergabung. Yang ke-17 adalah regulasi pemerintah, dan itu intinya pada sustainability. Mungkin seperti itu kesimpulan dari saya Pak Anwar ya. Cocok Pak Anwar ya. Kita lebih besar, ya, artinya produktivitas negara per tahun di 800-an ribu ton ya, seperti itu. Mungkin boleh? Saya bikin quote satu ya, pagi-pagi kita berangkat. Semoga presentasi ini bermanfaat. Ya Rabbal Alamin. Pak, kalau doa yang paling manjur doanya siapa Pak? Ibu. Nah, ini kalau sudah didoakan sama Ibu, insya Allah kita akan sukses berkelanjutan. Terima kasih. Saya selaku moderator, kalau ada salah kata, saya mohon maaf lahir batin. Semoga kita sukses bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Sukori, Bapak Anwar, dan juga Ibu Dr. Heni yang sudah mengisi untuk materi siang hari ini. Boleh kita berikan apresiasi dan juga kenang-kenangan untuk